saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan ini benar? Muhammad Maulana Ishaq Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Ya, sayang lah. Ya, sayang. Silahkan. Anda mau berusaha, silahkan sekuat Anda. Dan yang bayar, kalau ada bayarnya, silahkan keluarkan banyak duit Anda. Tapi Anda tidak akan bisa meruntuhkan kebenaran dari Allah. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Belum pakar nasab misalnya diadu dengan pakar hukum negara misalnya. Ya enggak nyambung, Pak. Pakar nasab diadu dengan pakar musik misalnya, enggak nyambung. Nah, karena itu hikmahnya munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Kisruh nasab sudah tidak bisa dibendung lagi. Kian hari kian panas. Melalui kisruh nasab ini juga ditambah oknum-oknum habaib yang kurang baik. Akhirnya hampir dipukul rata para habaib adalah bukan keturunan Nabi. Para habaib adalah penganut ajaran khurafat. Para habaib adalah keturunan Yahudi. Para habaib adalah PKI berjubah. Para habaib adalah penjajah. Perkataan itu semua muncul dengan jelas, seolah-olah semuanya pembenci habaib. Habib Taufik berterima kasih kepada Kiai Imaduddin. Sebelumnya, melalui Kiai Imaduddin, kisruh nasab habaib pecah. Dengan tegas, Kiai Imaduddin menyatakan habaib bukan keturunan Nabi. Bahkan, tokoh habaib seperti Habib Lutfi pun dinyatakan bukan seorang ulama. Bahkan, kata menyudutkan pun terdengar bahwa Habib Lutfi tidak bisa kitab, sedangkan ulama harus bisa baca kitab. Singkatnya, Habib Lutfi bukan ulama karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, ada Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, ada Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Setelah kita menyaksikan Kiai Haji Imaduddin, akhirnya kisruh nasab ini jelas semakin panas, semakin sikut, bahkan terlihat saling menjatuhkan. Lalu, apakah kisruh nasab ini sengaja dibuat untuk kepentingan suatu politik? Menyoal benar apa tidaknya kisruh nasab ini, yang pasti menurut Rocky Gerung sebagai pengamat politik, ia menjelaskan apabila ada isu mencuat dan tinggi suhunya, isu itu pasti dikendalikan. Jadi pengertian-pengertian dasar bahwa isu yang begitu tinggi suhunya itu pasti dikendalikan oleh ya satu waktu mungkin 20 tahun kemudian baru bisa dibuka itu. Lalu benarkah isu nasab ini dikendalikan? Di sisi lain, Habib Taufik yang terus diserang karena ia adalah pimpinan Robitoh atau tokohnya para habaib. Habib Taufik justru mengucapkan terima kasih kepada Kiai Imaduddin karena dengan adanya isu nasab ini, para habaib akan tahu siapa pecinta habaib yang ilmiah. Nah, karena itu hikmahnya munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Tak cukup di situ, Habib Taufik juga mengomentari tentang sumpah yang dilakukan orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Muhammad Maulana Ishaq Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali
di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad, karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Menurut Habib Taufik, walaupun udah sumpah dan tidak dimatikan, kelakuan seperti itu belum tentu benar. Bahkan Allah itu suka memanjakan orang yang zalim sebelum dihancurkan. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini, emangnya kalau nggak dimatikan ini benar? Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yudlilidz zalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu, tapi sekali turun adab Allah nggak ada sisanya itu. Dalam pengajiannya, Habib Taufik menenangkan jamaahnya. Habib Taufik menghimbau agar tenang dan jangan terpancing. Biarkan saja, dari dulu sudah biasa. Nanti Allah akan memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Akan mengklarifikasi, silakan, akan semakin nampak kok kebohongan kamu bentar lagi. Akan semakin nampak kejahatan kamu sebentar lagi. Tenang aja, kita tetap senyum. Senyumannya kita akan membuat sakit diri mereka kalau dia tidak sadar. Paham tuh? Ya, khalas, tidak usah bingung kita. Dalam kesempatan itu, Habib Taufik juga menyindir Kiai Imaduddin yang selalu koar-koar tapi selalu menghindar dari panggilan debat ilmiah. Padahal Kiai Imaduddin pernah mengajak siapapun debat 3 hari 3 malam. Apakah Kiai Imaduddin lupa? Tak cukup di situ, Habib Taufik juga ternyata telah menyiapkan lawan kitab Kiai Imaduddin yang tujuannya untuk memberi pemahaman yang sebenar-benarnya dengan dalil agar semua orang paham siapa yang benar dan salah. Menurut Habib Taufik, jamaahnya atau yang mengaku habaib dzurriyyah Nabi diminta tenang karena setelah ini semua akan terbuka jelas. Di sini kita akan lihat apa yang akan dilakukan Habib Taufik. Selanjutnya, Habib Taufik mengatakan orang itu terlalu arogan, terlalu percaya diri, dan akhirnya menurut Habib Taufik orang itu akan merasa terhina. Nggak apa-apa, biar mereka berkoar-koar. Nanti sebentar lagi Anda akan bisa tertawa dengan itu semuanya. Entar lagi dia akan dia akan merasa betul-betul terhina nantinya daripada terlalu arogan. Setelah mendengar pernyataan Habib Taufik, ternyata benar seorang ulama asal Banten yang juga dikenal Kiai Imaduddin, yakni Buya Qurtubi, menyimpulkan bahwa kitab karangan Kiai Imaduddin itu sesat menyesatkan karena berbagai kesalahan. Berikut sekilas kesalahan-kesalahan dalam kitab Kiai Imaduddin yang ditemukan oleh Buya Qurtubi yang harus diketahui umat Islam terkhusus di Indonesia. Maka saya Al-Fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, natijatun fasidatun mardudatun, itu kesimpulan imat sebagai natijah yang rusak dan ditolak. Dari segi mana? Min haisul alfat, bukan hanya dari segi riwayat saja, dari segi-segi lafaz banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan shorof. Wal ma'ani, dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani, bayan, badai, mantik dan muladharah. Begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab. Oleh karena itu walidhalika fal aliyat, oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama Al-Mawahibul Laduniyah lebih baik, dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan Al-Qumamatul Mubiqah sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat. Akhir video ini semoga melalui pemahaman yang didukung oleh kebenaran bisa menyadarkan semuanya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Salam damai umat Islam bangsa Indonesia.